tapi itu belum bisa digunakan di industri ya. Itu harus Hmm. dimurnikan lagi di tepung glukomanan. Glukomanan. Ini yang nilainya fantastis ya. Fantastis kalau sudah jadi glukomanan. Glukomanan bisa sampai 300.000 loh setengah. Ya Nah, betul. yang kebanyakan di Indonesia itu kan kita ekspor dalam bentuk mentah, lalu Nanti setelah impor. impornya produk jadi. Iya. Akhirnya kita nggak pernah Gel, dapat segala penambahan macam. value-nya. Betul. Nah, mungkin industri porang dari Jati Malang pertama kali besok menjadi ini kan diangkat benar-benar ya, Iya, memang betul. ketahanan pangan ini dan apa namanya, kayaknya sudah eranya Indonesia sekarang kan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Ada smelternya dulu di sini. Betul. Nah, porangnya ini harusnya ada smelternya. Ya. Ayo dibuat sampai sana industrinya. Ya, harapannya bisa begitu. Iya, tapi berarti 1 tahun 2 tahun ini di tingkat penanaman dulu Iya. ya, dipastikan Iya. ada dulu bahannya. Nanti Betul. ada pabriknya nggak ada Nggak ada bahannya. bahannya, sama aja. Tapi kalau saya pelajari ya, karena terus terang memang pada saat kemarin ada perbincangan di Facebook kalau nggak salah ya, Iya. komen-komen di Facebook itu saya langsung searching sih sama teman-teman alumni teknologi pangan. Akhirnya kepake juga kuliahnya. Tidak ada yang sia-sia kan? Tapi waktu yang tentang porang ini aku pas di kamar mandi kayaknya, jadi nggak tahu. Lagi izin ke kantin kan ya Mbak gitu ya. Izin ke kantin. Nah, waktu itu belajar dan ternyata wow, keren, dan industri ini bukan industri yang rumit sebenarnya. Cuma masalahnya belum pernah ada yang pernah. melakukan. Betul. Karena dari sisi mekanis aja pemisahannya, Iya. bahkan yang glukomanan sama asam oksalatnya itu ya yang bikin gatel. Iya, Gitu ya, betul. yang bikin gatel. Kalau Jadi ini memang kan ini nggak disarankan untuk dikonsumsi secara langsung karena kandungan dari kalsium oksalatnya ini terlalu tinggi. Jadi kalau dikonsumsi langsung itu kayak gatel ya. Tapi kalau saya belum pernah nyoba. belum sedespot itu kan. Daripada dijual murah tak pangan dewe enggak kan. Iya, jadi kan kalau misalnya kita bisa berpikir besar ya, kenapa tidak ya? Sekarang kan zamannya kan memang semua bisa ambil peran di situ, asal mau belajar. Tadi kan kuncinya yang keluar terus tuh belajar, 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 belajar. Dan itu nggak ada hentinya ya ternyata ya. SKS-nya masih terus jalan. Itu berkesinambungan. Tapi mending daripada wacana yang berkesinambungan sih. Nah, iya. Walaupun lulusan Setia Wacana kan. Iya, setiap ada wacana harusnya. Tapi ternyata wacananya bisa diimplementasikan, hebat ya. Nah, ini yang memang kita bisa share ke teman-teman bahwa masalah itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Betul. Tapi kita tidak bisa menyerah pada masalah, tapi kalau kita cari jalan ternyata banyak sekali pintu yang terbuka ya. Akhirnya jadi tahu tentang pupuk cair, mau nih tahu ngurus Intel. Sekarang jadi kenal sahabat. Bersahabat dengan Intel. Dengan cemendil. Bersahabat dengan sampah. Ya. Ya. Nah, walaupun nggak ada yang dibuang tadi ya. Nggak ada yang dibuang. Bahkan sampai rambutnya pun disesuaikan loh. Apa mergo lumutan dia. Supaya orang itu nggak tahu ternyata rambutnya merah karena seringnya kejemur. Kok merah Mbak itu? Tapi warna hijau gitu. Ini kan warna, aslinya karena kejemur Mbak. Berarti ada nilai plusnya juga ya, warna gratis ya. Mahal kalau mau warna. Seperti saya ini highlightnya terlalu banyak. Jadi budidayanya sebenarnya simple, yang penting, tapi memang harus siap. Ya. Jejaring itu penting, ilmu juga penting. Apalagi kalau yang nggak punya ilmu kan. Ya. Nah, susahnya lagi yang udah nggak punya ilmu nggak mau belajar. Nah, menyerah. Sebenarnya kementus. Kementus, betul. Padahal kalau Anggun Dilaras kan tagline-nya Jo Kementus. Harus tetap belajar. Betul. Dan Mbak Esther siap untuk menjadi fasilitator. Siap, kapanpun ada. Ayo teman-teman Anggun Dilaras, siapa yang pengen nanam porang? Karena sebenarnya di lahan apapun bisa ya. Di lahan apapun bisa. Nggak harus 1000 meter kan? Nggak harus 1000 meter. Tapi nih lahan kurang. Aku nggak punya halaman. Cor-coran. Ngertinya halaman buku toh. Kalau ditanam di polybag nggak mungkin juga kan, nggak bisa besar ya. Kalau polybag mungkin menghasilkan katak doang kali. Iya, kalau polybag itu apa ya namanya yang besar itu loh Mbak. Seperti kayak karung atau apa yang besar. Masih gitu. Bisa. Bisa. Serius? Saya coba ya di rumah itu tanam
padahal umbinya besar segini, tapi saya coba tanam itu di ember, tapi embernya memang besar, embernya besar. Pinggirnya aja kita kasih pakai arang sekam supaya dia itu tidak apa ya, kalau Nggak terlalu padat. iya terlalu padat, nggak terlalu padat, jadi dia bisa mengembang. Jadi pinggir embernya itu saya kasih sekam dulu, baru tanah di tengahnya. Wih, ilmunya nekat apa belajar di YouTube? Nekat. Ya, kita awalnya dari nekat dulu, tapi terus Kan nggak mungkin ada codingnya kan? iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak pernah mencoba. Betul. Gitu. Jadi Dan tidak pernah mau belajar kita tadi. mau belajar ya. Saya kemarin juga barusan. Ya, intinya kalau kita mau belajar tuh semua bisa dibukakan, memang barang ketok ya bisa dipelajari ya. Pengalaman kemarin sampai belajar tentang branding juga kan. Aduh, oh yang nanti sinaune kudu tekan kini, tapi emang itu sudah menjadi kebutuhan, kenapa tidak kan? Nah, oke, tadi omset sudah. Tantangan yang paling besar apa sih pas nanam porang ini? Tantangannya Kayaknya di status Facebook kan, wah Jan, lika-likune itu kan banyak tuh statusnya tuh. Berarti kan mesti ada tantangan kan? tantangannya sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu dari ketika awal mau nanam itu niat. Niat. Betul nggak sih kita ini mau tanam porang? Karena ini hal yang baru buat kami. Sebelumnya kami sudah gagal dulu di tanaman sebelumnya ini. Terus ketika ini kami share ke teman-teman, ke saudara, aku mau tanam ini, apa sih itu gitu kan? Karena ini memang masih baru kan, untuk apalagi untuk saya, untuk Indonesia juga mungkin masih baru. Apa sih porang itu gitu kan? Terus Apalagi yang nanam itu kan seorang event organizer tadinya tuh loh. ya, sampai ada saudara tuh yang bilang gini, serius mau jadi petani, serius mau tanam. Orang bapakmu aja yang dari petani itu jadi toko bangunan. Lah kok kamu yang jadi dari toko bangunan mau jadi petani ki apa ya ora kualik kayak gitu waktu itu. Tapi ya tantangan-tantangan kayak gitu, yang penting niat dulu. Enggak apa-apa, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kalau kita nggak pernah nyoba gitu. Betul, banyak saat itu tak ditimbang khotbah itu ya. Makanya kita enggak apa-apa, kita tetap tanam, di situ kita belajar. Tantangan utama itu ketika, karena ini masih tanaman awal dan lahan yang kami punya kan dari yang terong dengan yang ini kan berbeda. Terong ketika itu kan di tanah sawah ya, kalau ini kan di tanah kering, tanah kayak kebun kayak gitu, pomahan orang Jawa bilang. Itu kan belum pernah diolah sama sekali. Tantangan pertama pasti di pengolahan tanah, buka lahan dari yang dulu semak-semaknya tingginya setinggi saya. Disemprot dulu, digulung, dibakar, kemudian kita tanahnya dibalik, dipajuli, maksudnya tanah dibalik, dikasih pupuk dulu, terus kita bikin bedeng, dikasih pupuk, dikasih dolomit, campur itu, kemudian ditutup lagi pakai tanah, atasnya kita kasih pupuk lagi, karena kita belum pernah tanam lahan ini. Terus tantangan yang berikutnya ketika sudah ditanam itu adalah tingkat kekeringan tanah yang tinggi, ya kan? Karena di pesisir, ya gitu. Terus dari situ bagaimana cara kita mempertahankan kelembapan tanah. Nah, itu yang sungguh luar biasa. Kemudian tantangan berikutnya mungkin lebih ke perlakuan setelah sebagian kami panen ini. Kita juga belajar caranya perlakuan ini ternyata hanya cukup di angin-angin, tidak usah dijemur dulu atau apa, cuma di angin-angin. Jadi kita bikin rak itu dari, kalau kami bikin 3 tingkat ya, 3 trap, karena kan kata itu kan ada yang segini, ada yang kecil lagi itu. Jadi biasanya kalau dari kebun itu rak yang kita bikin 3 tingkat itu, yang atas kita pakai kawat loket yang paling lebar. Kawat loket itu biasa. Kebetulan material nggak masalah ya. Terus yang tengahnya agak Komplit. agak kecil-kecil, yang paling bawah itu kayak kawat loket nyamuk itu loh, kawat nyamuk. Okay. Jadi kalau pas dari kebun kami bawa pakai ember itu cuma disok dari atas, otomatis dia akan nyari. Pintar juga, itu ketemu sendiri ya. Sendiri metodenya untuk memisahkan mana kata Itu biasa. Itu petani yang lain nggak ada tuh. Kayak lele kan yang ngono lele. Tetangga juga kayak gitu tuh, pinter tuh. Atas sendiri bolongannya besar-besar, tambah kecil. Paling bawah paling kecil. Dari kecil itu kan kalau ada tanahnya, otomatis dia tanahnya kan turun sendiri. Oke. Tapi tanahnya nggak dijual kan? Nggak, Oh, popot itu. Kapling aja Mbak.
Itu nanti untuk bikin pabriknya, jual satu kafling. Kita juga ada tanah kapling. Nah, itu berarti visinya tambah lagi tuh. Aduh. Maklaran bareng ya. Apa aja sekarang yang bisa menghasilkan, Kenapa tidak? ya kenapa tidak gitu. Tapi bisa seperti itu karena apa tuh? Apanya? Karena bisa punya ide seperti itu. Ya karena mau belajar, Mbak. Awalnya itu Karena ada tantangan juga. ya ada tantangan. Dan yang membantu karena ada jaringan juga. Ada jaringan. Kalau nggak ada jaringan Teman-teman gimana? itu luar biasa, teman-teman di jaringan itu luar biasa. Apa ya? Karena kita masih baru ya. Jadi kita tanya, Mas kalau udah seperti ini saya harus bagaimana gitu. Mas kalau kayak gini bagus enggak ini hasilnya? Oh itu bagus. Nanti dikasih pupuk aja. Kalau misalkan ada daun yang bolong, ini gimana ya? Wah itu mahal tuh daun yang bolong tuh. kalau tapi kalau untuk pora nggak bagus, Mbak. Itu karena ada virus berarti. Nah, rondo bolong ini kan Rondo bolong. rondo bolong. Jadi daun sing Bolong. bolong maksudnya. Tapi kalau di pora nggak bagus ya. Nggak bagus. Itu harus bagaimana gitu. Jadi ketika tanam itu juga tantangannya banyak. Jadi karena ini hal yang baru untuk kami, tanaman itu awalnya kok kecil-kecil, ininya apa? Katanya kok kecil-kecil kayak gitu. Itu kenapa ya, Mas? Oh, itu kurang nutrisi atau mungkin daunnya kok bolong-bolong. Ini kenapa ya, Pak ya? Kok bisa punya saya kok tanamannya bolong gitu kan kami foto. Terus kenapa tuh? Itu karena ada virus atau mungkin Hama gitu? Ya hama kayak gitu. Ada hamanya juga ya? Hamanya sebenarnya enggak sih, tapi bukan hama ya, Kak, ulet sebenarnya itu, Mbak. Ulat kayak gitu. Kalau hama itu kan Tapi ulatnya gatal-gatal tuh mesti. katanya sih enggak, Kena saya asam enggak berani urat. banyak. Enggak kena asam, soalnya dia gatal. Oh, gatal ya? Tapi daun yang dipanggil bukan ini. Iya. Jadi Tapi kalau tantangannya misalnya daun bolong tuh ngaruh ke produksi katanya enggak? hanya di pohonnya sih sepertinya. Oke. Kalau saya belum ada penelitian yang lebih tentang apakah daun itu pengaruh, tapi otomatis karena daun itu kan ini kan tumbuhnya di daun. Ini kan tumbuhnya di pangkal daun. Tapi kalau dari kecil daunnya sudah bolong, sudah hilang, otomatis kan mengurangi. Begitu. Tapi kalau cuma bolong-bolong biasa mungkin masih bisa bertahan. Jadi hanya perlu kayak seperti dikasih pupuk, ada ininya sendiri. Tapi di era penanaman pertama kali ini so far so good ya? Ya, so far so good. Hasilnya seperti yang diinginkan gitu ya? Ya, harapannya yang diharapkan sebenarnya kita bisa tanam dulu saja harapannya gitu. Tapi ternyata ya kalau memang kita serius untuk mengolah tanah itu nanti juga akan menghasilkan hasil yang bagus. Betul. Dan ya itu ya nggak berhenti belajar juga. Berhenti belajar, terus belajar. Oke. Dan memang ya berarti intinya kalau misalnya nanam ini juga ini investasi, lebih ke investasi juga ya, nggak bisa langsung dapet kan. 1 tahun baru gitu, memang harus disiapkan dulu modalnya, tidak hanya masalah pas tanam doang, tapi termasuk untuk pemeliharaan. Apalagi kalau nggak bisa melihara sendiri, harus hire orang kan, berarti kan memang ada biaya di situ. Oke. Ke depan tadi sudah diceritakan, ke depannya nanti kan diceritakan tadi masih banyak impian ya, nggak cuma berhenti di pengolahan, tapi di budaya, tapi juga penguatan jaringan juga. Tapi di Purworejo memang sudah ada itu komunitasnya, banyak tuh. Komunitasnya sudah banyak. Oh ya, berapa ratus orang, ribu? Kalau yang kami ada info ya, itu Kemiri sudah ada, Gebang sudah ada. Jadi biasanya per kecamatan itu mereka sudah ada informasi-informasi. Tapi pabrik porang belum ada kan? Kalau pabrik porang belum ada. Kenapa nggak pertama? Masih ada Makaryo kan? Ya. Nanti mungkin kalau saya sendiri nggak mampu, jadi mungkin nanti bisa kerjasama dengan CU, dengan anggota CU yang lain, why not gitu. Oke. Siap. Ya yang pertama mungkin RTL dari podcast ini kita ada PR untuk staf Dikdaya ya. Membudidaya, semoga nanti teman-teman Angudi Laras juga banyak yang melihat video ini, ada peluang apalagi yang punya lahan nganggur, karena kan sebenarnya lahannya tidak perlu diolah yang luar biasa.
tidak dikondisikan yang serumit sawah misalnya ya, itu bisa ditanam, kita berjejaring nanti. Semoga ke depan juga ada pengolahan di Purworejo karena belum ada. Padahal pasarnya masih sangat terbuka. Bahkan yang mana itu, yang orang Jawa Timur apa? Paidi porang ya, bisa jadi miliuder ya gara-gara porang ya. Nah, padahal dia kan hanya mentah. Jadi kalau misalnya nanti ke depan itu mesti nanti tantangannya lebih banyak lagi, kita bisa pasca panennya juga kita olah gitu kan, itu bisa menjadi satu hal yang positif ya ke depan ya. Oke, terima kasih sekali, luar biasa ya. Jadi memang pertama tadi karena memang pengen menjadi berkat dulu ya. Iya, betul. Pengen menjadi solusi bagi masalah yang ada terutama untuk karyawan. Ini bekal utama kita bergerak. Ada tujuan mulianya juga, tapi yang kedua itu karena menangkap peluang. Iya. Yang kedua, jadi harus mencari peluang dulu, entrepreneurship-nya. Yang ketiga adalah terus belajar, membentuk jaringan. Oke. Ada banyak hal yang bisa menjadi kita pelajari sore hari ini dengan belajar tentang porang saja. Sebenarnya ilmu strateginya sudah banyak, strategi bisnisnya banyak, nggak hanya masalah porang, tetapi ini cuma salah satu bisnis yang sebenarnya tetap saja ilmunya masih sama kan? Dari maksud baik, belajar terus menangkap peluang. Oke. Nah, teman-teman, jadi seperti ini yang kita bisa sharingkan sore hari ini dari Mbak Esther. Terima kasih sekali, jangan bosan-bosan. Besok ditunggu sharing berikutnya tentang EO-nya. Oh, bisa. Atau cara menjadi pembalap yang baik. Yang bisa pintar lari dari kenyataan. Ini sebenarnya salah satu lari dari kenyataan menurutnya. Betul. Tapi larinya ke hal yang baik, gitu yang kan. Bagus, keluar dari zaman-zaman jahiliyah dulu. Nggak bayangin kan dulu manicure, sekarang jadi petani kan. Eksotik. Jadi nggak usah tanning. Jemuran di Pantai Kuta kan ya. Nggak usah pakai brosur. Kalau boleh satu yang kami sharing Mbak Ria, jadi buat teman-teman, karena tadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Terus yang kedua, terus bergerak, pokoknya terus bergerak. Apapun yang terjadi kita harus terus bergerak menjadi berkat. Kemudian jangan pernah menyerah ketika jatuh, ketika ternyata gagal. Ada tantangan. Ada tantangan. Pasti Tuhan akan buka jalan apapun itu, gitu. Amin. Ya, dan terus mau belajar itu, ya. Karena ternyata dari tanaman porang itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita sekarang sudah bisa bikin pupuk sendiri. Minimal kita bisa porang era payu itu dolan pupuk. Dan itu sebenarnya kalau kita tekuni itu bisa menjadi bisnis yang lain juga kan, dari pupuk itu gitu. Dan itu ramah lingkungan juga. Dari yang sampah menjadi apa ya? Bisa dari sampah menjadi rupiah. Iso dadi judul udah viral udah. Sih mungkin ada pertanyaan? Ketawa doang dia. Ya, oke, terima kasih sekali lagi kehadirannya dan pasti menjadi berkat. Amin. Pasti menjadi berkat dan semoga ke depan kita bisa membentuk KBU Porang. Nah, amin ya. Dipikirkan namanya. Kata. Oh, KBU kata. Berarti Pak Silem yang kata toh. KBU kata porang. Iya sih lah. Pirang-pirang kali orang porang-porang. Oke. Ya, terima kasih sekali teman-teman dan semoga apa yang kita dengar saat ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran, menjadi insight baru bagi panjenengan. Dan seperti Cik Wangu Dilaras, kami juga menyikapi diri setiap anggota seperti Mbak Esther sekarang, kita tidak hanya sekedar bertumbuh, berkembang, tapi bermanfaat. Sama dengan slogannya CU Wangu Dilaras, tuwuh ngrembaka mun pangati. Ya, kita bareng-bareng yuk. Jadi kita juga mengamini itu tidak sebagai tagline-nya lembaga, sebagai slogannya Wangu Dilaras, tapi juga kita sebagai insan Wangu Dilaras yang mengupayakan keselarasan. Semoga tetap menjadi pribadi yang selalu semangat dalam tuwuh ngrembaka
Mun Mun pangati. pangati. Salam solidaritas.